Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, menjaga konsistensi ibadah kita. Doa dan harapan kita tentu adalah semoga Allah mengistiqomahkan kita semua. Istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah. Istiqomah di jalan husnul khotimah. Pada kesempatan ini kita ingin melihat petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang bagaimana kita mampu menjaga kebugaran lahir batin kita agar kita senantiasa konsisten dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita mampu menjaga kehusuan ibadah kita. Kita bisa menjaga kesungguhan pengabdian kita. Dan tentu saja kita berharap semua yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada dua catatan penting yang mesti kita garis bawahi agar setiap kita mampu menjaga kebugaran jasmani kita, menjaga kebugaran fisik kita, dan kebugaran ini mampu memotivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena memang Allah mendesain kita semata-mata tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah firman Allah ini begitu dikenal, dihafal, dan semoga kita memahaminya. Dan yang lebih penting daripada itu tentu kita lebih mampu mengamalkannya. Karena sebagian para ahli memberikan bimbingan kepada kita. Satu ayat yang dipahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafal. Dan satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang dipahami. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan desain awal setiap kita makhluk Allah didesain oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Agar ibadah kita terjaga dengan baik, ibadah kita terjaga konsistensinya, keajegannya. Tentu kita membutuhkan ke kondisi fisik kita, kondisi rohani kita yang stabil. Maka paling tidak ada 4 bekal buat kita untuk menjaga kebugaran jasmani kita merujuk pesan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 4 dan 5 Allah memberitahukan kepada kita wasiyabaka fatohir waruja fahjur. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita agar kita untuk senantiasa menjaga perilaku hidup bersih. Wasiyabaka fatohir, bersihkanlah pakaianmu. Pakaian ini simbol kebanggaan, simbol kedudukan, simbol status sosial. Makna terdalamnya bersihkan dari hal-hal yang membuat kita berbuat dolim terhadap orang lain. Dari pakaian kita, dari status sosial kita. Bersihkan agar kita bisa menghadirkan rasa nyaman bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita. Dan itu membuat kita menjadi nyaman dalam hidup ini karena tidak punya beban. Mental kita, fisik kita juga tidak merasa canggung
dalam beraktivitas. Jadi yang pertama, agar kita memiliki jasmani yang segar, yang bugar, sehingga tidak menghambat dalam pengabdian kita kepada Allah. Baik melalui ritual atau mahdoh maupun melalui ibadah-ibadah sosial. Yang kedua adalah kita harus menjaga makanan yang halal. Begitu Quran surah Al-Baqarah ayat 168 mengajarkan kepada kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalang thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, fil ardi. Syaratnya halalan thayyiba. Halal artinya bersih transaksinya, bersih datnya, bersih cara mengelolanya, bersih cara mengkonsumsinya, dan tentu saja bersih cara membelanjakannya. Ini yang sering dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna begitu. Nah, kemudian thayyib artinya bergizi. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahkan menjadi tanggung jawab negara sebetulnya. Bagaimana membuat masyarakat kita semua memiliki kemampuan, kecukupan gizi bagi anak-anak kita dan masyarakat kita. Jadi ini bukan hal yang sederhana untuk membangun fisik pribadi yang sehat, pribadi yang kuat adalah makanan, pasokan nutrisi yang memadai. Tapi syaratnya adalah halal. Yang kedua thayyib. Halal artinya sehat dari berbagai sisi, dan thayyib artinya bergizi. Ini harus menjadi perhatian setiap kita. Maka bukan hanya tanggung jawab personality setiap orang, tapi boleh jadi menjadi tanggung jawab para pemimpin kita. Terutama para pemimpin keluarga, para pemimpin masyarakat, tokoh, dan mereka yang diberikan amanah mengurus umat. Ini punya tanggung jawab untuk menjadikan setiap masyarakat menjadi orang-orang yang tanggungannya memiliki kebutuhan jasmani. Makanan yang halal pastikan. Maka sekarang gerakan sertifikasi makanan halal ini digalakkan oleh pemerintah, instansi yang berwenang di bidang itu. Tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat muslim agar tidak terpelosok ke dalam makanan yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam. Yang ketiga adalah untuk senantiasa berolahraga. Ini Rasul memberitahukan kepada kita dalam riwayat Imam Dailami. Yang keempat, sahabat, agar kita memiliki jasmani yang sehat adalah kita harus bisa mengatur waktu istirahat yang terbaik. Waja'alna naumakum subata. Begitu Al-Quran surah An-Naba surah ke-78 ayat 9 memberikan panduan kepada kita, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Maka para ahli kesehatan menjelaskan bahwa tidur terbaik ini diusahakan sebelum jam 10, kita sudah 10 malam, pukul 20, pukul 21 itu sudah cukup baik untuk menyegarkan agar kita bisa bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini hal-hal yang penting. Semoga di tahun baru Hijriah ini kita memperhatikan kebugaran fisik kita, karena kita ingin memperbaiki tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, termasuk menjaga kebugaran fisik kita sebagai sarana mobile dalam pengabdian kita kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, bagaimana agar jasmani yang bugar ini, jasmani yang sehat ini juga terisi dengan ruhani yang sehat, atau kita sebut dengan kebugaran ruhani. Maka paling tidak ada 5 hal
yang harus kita perhatikan agar setiap kita memiliki kualifikasi kesegaran rohani kita, mental kita dan jiwa kita. Yang pertama, kita harus mampu menjaga konsistensi keistiqomahan sholat tahajud kita. Ternyata itu luar biasa. Ya, Al-Quran surah Bani Israil surah ke-17 ayat 78 memberikan panduan kepada kita. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Jadi siapapun yang merindukan setiap kita mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini, maka perhatikan sholat malam kita. Ini menjadi hal yang sangat istimewa untuk kita pastikan, kita jadikan, memotivasi setiap kita bahwa ruhani kita akan senantiasa terjaga kebugarannya, terjaga kesehatannya, terjaga keistiqomahannya. Ternyata sholat malam itu luar biasa. Pantasan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan semua itu, bahkan Aisyah, Bilal, sampai-sampai mengingatkannya. Padahal mereka bilang, wahai Rasulullah, surga sudah dalam genggamanmu, kunci surga sudah dalam genggamanmu, tidak ada lagi yang dapat diragukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah tidak boleh aku ini menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Begitu luar biasa. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, agar kita memiliki kebugaran rohani kita. Apalagi di tahun baru Hijriah ini. Kita ingin melakukan lompatan dalam kehidupan ini dari sisi spiritual. Maka yang kedua adalah menjaga tilawatil Quran. Menjaga bacaan Quran, membiasakan, menjaga tadarus Al-Quran. Inilah yang kita temukan di Quran surah Al-Mujammil ayat 1 sampai 5. Allah bahkan menjanjikan kepada setiap kita yang menjaga sholat malam, dilanjutkan dengan tilawah Quran, sanulki alaika kaulan sakila. Allah menjanjikan kepada kita, dan janji Allah pasti benar. Allah akan menganugerahkan kepada kita ucapan yang berbobot, ucapan yang bernilai, ucapan yang penuh makna, ucapan yang mudah dipahami, ucapan yang mudah untuk diikuti. Oleh karena itu, ini yang menjadi bahan introspeksi setiap kita. Kenapa anak-anak kita sulit diingatkan? Kenapa karyawan kita sulit untuk diingatkan dan disadarkan? Kenapa pasangan hidup kita sering melawan? Kenapa anak-anak kita menjadi bandel? Maka kalau lihat pesan Al-Mujammil ini, maka tugas kita adalah perhatikan sholat malam kita, perhatikan bacaan Quran kita. Jadi tidak 100% kesalahan mereka. Boleh jadi ucapan kita tidak bernilai di hadapan mereka. Kenapa? Karena daya ledaknya, qiyamul lail dan tilawah Quran kita sangat lemah dalam kehidupan yang kita jalani ini. Maka boleh jadi ini agar kita memiliki kebugaran rohani, kebugaran spiritual kita. Maka jaga sholat malam dan jaga tilawah Quran kita. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga yang mesti menjadi perhatian kita, agar kita memiliki kebugaran jasmani kita, memiliki kebugaran rohani kita, spiritual kita. Yang ketiga adalah menjaga kesempurnaan sholat kita. Ini meskipun sering diingatkan, sering disampaikan, tapi ini kuncinya, ini pilar utamanya, ini yang menjadi penentunya. Maka ketika kita
mendengar nasihat Nabi. As-sholatu imaduddin. Salat itu pilar utama agama kita. Kalau pilarnya kita tidak jaga, pilarnya kita hancurkan, maka hancurlah seluruh, maka ambruklah bangunan rohani kita. Oleh karena itu, jagalah, peliharalah kesempurnaan salat kita. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Yang pertama, agar kita mampu menjaga kesempurnaan salat, yang pertama adalah kekhusyuan. Ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi siapapun yang merindukan kesuksesan dalam hidup ini, ternyata kuncinya dekat dengan kita. Bahkan setiap hari ia mengunjungi kita. Apa itu? Salat 5 waktu. Jagalah kehusuannya. Ini yang akan membuat nurani kita, spiritual kita, mental kita terjaga kestabilan, terjaga kebugarannya. Ini yang seringkali kita abaikan. Kita mencari ketenangan, kita mencari kepuasan, kita mencari segala macam dengan berbagai cara. Padahal ia hadir dekat dengan kita. Dia hadir menyapa kita. Dia hadir dengan penuh telaten mengingatkan kita. Kita saja yang sering mengabaikannya. Kita saja yang seringkali mengacuhkannya. Kadang-kadang kita seringkali tidak peduli kepadanya. Jaga kehusuan sholat 5 waktu kita. Yang kedua, agar kita mampu menjaga kesempurnaan sholat adalah dikerjakan senantiasa di awal waktu. Ini pun ternyata tidak mudah. Dengan segala kesibukan kita. Seringkali kita kepepet waktu untuk menjaga ini. Maka di awal tahun Hijriah ini, 1445 Hijriah, mudah-mudahan mindset kita, mental kita, cara kita, sudut pandang kita, perilaku kita mengubah untuk menjadikan sholat menjadi amalan utama dan waktu utama untuk merespon setiap kita melakukannya. Yang kedua adalah senantiasa berjamaah. Karena jamaah itu sangat penting. Dan tentu saja berjamaah yang utama dilakukan di masjid. Yang keempat, agar kita memiliki kebugaran rohani kita adalah menjaga sedekah kita. Quran surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 10 bahkan memberikan penjelasan, menegaskan kepada kita. Ketika kematian pun tiba menghampiri setiap kita pada waktunya, kita akan minta kepada Allah. Ditangguhkan waktu kematian sebentar saja. Apa yang diinginkannya? Ingin bersedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah begitu dahsyat untuk menyuburkan, menyegarkan nilai-nilai rohani kita. Dimensi-dimensi rohani kita. Kalau kebugaran rohani terjaga dengan baik, maka kita punya peluang menjadi pribadi yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana inilah yang harus kita tingkatkan dalam perjalanan hidup kita sehingga setiap kita menjadi pribadi yang unggul dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.